ikan. Gimana kabar kalian semua guys? Apa kalian baik-baik saja? Lama banget nge-upload nih gua sore, gua lagi ada sedikit kesibukan ya. Sombong amat. Ya, tapi apa namanya? Di tengah-tengah kesibukan saya yang sangat sibuk sekali. Baca. Sibuk nggak tahu sibuk ngapain. Gua kan lagi berkunjung nih ke tempat salah satu master ikan, mbahnya ikan, yaitu Om Rilza. Ya, salam kenal. Sangat kenal semuanya di Om Rilza ya. Apa namanya, ini biasanya gue nih sering konsultasi nih masalah akuarium ya, akuarium laut nih ke beliau ini nih. Dia sudah hafal di luar kepala ya, ilmu-ilmunya. Masih belajar Masih iya. masih piik. Kalau guru suka merendah. Saya nubi. Oh, iya. Tapi di sini ada satu hal yang menarik nih. Ada satu peliharaannya Om Rizal yang sangat menarik menurut saya, yaitu ikan hiu. Nah, Om Rizal, ceritain dong ikan hiu apa sih yang dipelihara? Kebetulan ini baru dapat hiu. Mungkin udah 2 mingguan lah kurang lebih. Jenis hiunya hiu zebra. Ada juga yang bilang bambu shark. Antara dua itu lah. Sama sih sebenarnya kurang lebih. Karena zebra kan dia bentuknya yang hitam putih. Terus ada juga orang bilang ini salah satu, beberapa tempat ada yang bilang ini bambu shark. Sama. Bambu shark. Oke. Ini ukurannya bisa sebesar hiu yang Bisa. di TV? Bisa. Dia kalau pernah ke Jakarta Aquarium atau SeaWorld, di sana ada satu exhibition tuh untuk pegang hiu. Kalau sana bisa lihat ada yang ukurannya udah 30 cm lebih lah. Tapi kalau di laut lepas bisa sampai yang hiu besar juga ada yang besar. Dan salah satu hiu yang gampang di handling hand care, maksudnya dekat dengan manusia. Ini juga kadang saya pegang, saya belai, saya ajarin makan. Udah kayak kucing ya, udah kayak pelihara kucing, dibelai, diajarin makan, mungkin diajarin pupnya sekalian. Wow, amazing banget. Hiu bambu Atau hiu zebra. Ini udah berapa lama nih Om bisa melihara nih? Baru 2 minggu lah, sekitar 2 minggu itu. 2 minggu. Termasuk karantinanya ya. Karena kan baru datang, stres takutnya, jadi di handling dulu, di karantina dulu, diajarin biar dia nggak stres dulu, baru masukin dalam tank besar. Kalau untuk harganya sendiri bisa dibisikin nggak? Apa Harganya cukup ekonomis untuk hiu zebra kalau sesuai dengan pasaran lah. Nggak sampai 1 biji? Nggak nyampe Ya? Masih ratusan ribu? Masih ratusan ribu. Karena termasuk hiu yang murah, bukan seperti hiu black tip ya. Hiu black tip kan kisarannya agak mahal, 700 satu yang ukuran 30 cm, 40 cm. Kalau ini masih relatif murah hiu zebra. Tuh, jadi teman-teman kalau pengen merah hiu yang gampang, yang yang nggak takut sama manusia ya, tuh hiu zebra ini bisa jadi solusi nih teman-teman. Bisa disuapin pakai tangan. Tuh kan itu hal-hal menariknya ya. Iya. Kalau black tip kan kita masukin tangan, selain yang makan ya bisa kita. Apalagi kalau kesana gitu tuh ada darah, bobo darah gitu ya, lecet misalkan, tuh nanti bisa dimakan sama tuh hiu ya. Kalau ini enak dibelai, disuapin. Sebelumnya waktu masih di aklamasi box tuh kan tujuannya biar nggak stres ya. Jadi saya kurangin aktivitas, kurangin yang sesuatu hal yang buat dia terkejut biar dia nggak stres lagi. Tapi kadang saya kecolongan sama anak-anak. Kan anak saya itu memang waktu di Jakarta Aquarium atau di SeaWorld itu memang suka pegang. Dan mereka excited juga. Sekarang saya punya gitu. Jadi kadang dia pamer ke teman-teman, saya di rumah punyanya hiu. Jadi satu kebanggaan. Jadi sering kecolongan tuh. Kadang kalau saya nggak lagi di depan akuarium, lagi ngapain, mereka yang pegang, mereka yang ini. Jadi kadang sendiri. Jadi harus dikasih kenyamanan dulu ya. Iya, semua sih, nggak mesti hiu aja. Semua ikan yang kita beli kan memang harus
handling betul-betul, diaklimasi, di karantina dulu, karena kita nggak tahu kan, mungkin di tank kita yang ada penyakit atau mungkin di tank si penjual ada yang penyakit. Jadi untuk mencegahnya itu ya kita lakukan aklimasi apa semua sekali. Pas melakukan aklimasi ada itu nggak dikasih mungkin obat-obatan atau apa gitu? Yang kalau ikan yang lainnya, ikan-ikan hias yang lainnya biasa saya kasih obat-obatan minimal untuk stres dulu atau untuk white spot. Banyak sih macam jenisnya, ada juga yang pakai chopper untuk ngilangin semua parasit, bakteri dan lain-lain. Kalau hiu sendiri dia sedikit sensitif, Gitu ya? hiu ini sedikit sensitif terhadap bahan-bahan kimia, obat-obatan, amonia tinggi. Jadi memang sudah sebelum ini kan memang harus sebelum kita beli minimal kita tahu dulu karakternya iya. Betul. Hiu ini seperti apa sih? Cara makannya seperti apa sih yang dia suka, apa sih yang buat dianya stres. Jadi hiu ini terlalu sensitif dengan obat-obatan. Makanya waktu datang nggak pakai obat-obatan, hanya tukar air. Setiap hari saya tukar air, saya kasih air aqua kenceng. Karena kalau dia dapat amonia tinggi, badan dia itu bawahnya ini agak memerah, kayak amonia, istilahnya itu amonia burn lah. Semua ikan juga seperti itu sih. Kalau kena amonia spike tinggi, pasti matinya ada yang meninggalkan luka bakar. Termasuk hiu ini juga gitu. Jadi saya pernah lupa 2 hari saya pergi, lupa ganti air dan ada makanan mati di situ. Karena waktu pertama belajar makannya, saya tinggal, tapi setiap hari saya ganti. Nah kemarin tuh 2 hari saya nggak ganti, tiba-tiba merah badannya. Udah langsung ganti air total, bersihin, kasihnya. Sekarang udah oke, udah normal lagi. Berarti ini secara tidak langsung kondisi airnya udah bagus ya? Iya. Saya minimalisir untuk obat-obatan sama amonianya lah. Ini ilmu juga nih guys. Gimana sih caranya biar air itu bisa bagus nih? Mungkin kadar apa tuh amoniaknya biar pas, nitratnya pas, fosfatnya pas gitu kan? Nah itu gimana tuh? Banyak Soalnya sih. tadi Kalau banyak metodenya. Kalau orang-orang yang master yang saya pernah tanya apa segala. Kalau amonia itu kan yang saya tahu ya, yang saya baca, yang saya lihat, amonia itu kan dia sebenarnya gas terlarut di dalam air. Segala sesuatu gas yang terlarut di dalam air itu akan bisa terekspos, bisa rilis keluar itu apabila ada sesuatu yang mengaduk. Kayak wave maker, kencang, return pump, dari kita punya steamer kan ada buih apa segala, dan salah satunya pasang aerator kencang itu kan dia merilis, istilahnya mengguncang air itu. Jadi gas amonia yang terlarut itu bisa rilis. Itulah seperti yang saya baca, yang saya lihat. Itulah emang pengetahuannya master ini luar biasa sekali. dari Sampai amoniak itu berupa gas dia bisa tahu. itu banyak baca, banyak tanya sih saya. Tapi itu ya apa namanya memang benar-benar Iya. mantap nih Om Reza, ini bisa dilihat akuariumnya keren banget. Ya. Tapi memang banyak orang sebenarnya gini, di akuarium laut itu ilmunya banyak, masternya juga banyak. Terkadang ada ilmu baru yang lama ini, wah itu nggak sealiran sama saya, nggak sepaham. Kayak lo nggak seperti ini. Kayak buat apa sih pasang aerator di akuarium? Gitu kan. Sebenarnya fungsi salah satunya itu memperkuat oksidasi oksigen di dalam ini dan merilis amonia tadi itu. Tapi mungkin kalau dilihat dari menteng kita pasang bubble gitu ada efek nggak bagusnya juga untuk ke koral. Ya. Jadi lebih baik taruhnya mungkin di SAM gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai aerator itu gimana tuh? Kalau nggak pakai aerator kan ada wave maker. Wave maker kan salah satu Untuk mengaduk juga oksidasi selain untuk memberikan arus. Terus betul itu juga untuk Salah satu untuknya wave maker untuk memberikan arus, untuk menambah oksigen terlarut, untuk mengangkat kotoran yang ada di pasir. detritus apa? Detritus. Detritus iya maaf kan salah.
saya tahunya ada pelet yang kita kasih makan, sisa-sisa pelet makanan sisa. ya. Atau mungkin ada ikan-ikan yang mati, Mati. cuma kan kita nggak bisa ngambil tuh Ya, karena nyempil kadang- di batu kadang gitu kan kan. banyak kejadian itu yang saya baru beli ikan, satu hari saya lihat, besoknya kok nggak pernah ketemu lagi, ya hilang gitu kan, mati atau gimana kan kita nggak tahu, mungkin matinya di sela-sela Batu. karang, batu atau segala, atau di belakang di bagian pasir yang yang nggak terjangkau yang nggak ya. terjangkau. Yang nggak bisa. Jadi harapannya dengan wave maker kencang atau return pump kencang itu bisa nyapu bagian pasir, kotoran apa segala ke atas, masuk ke sam gitu, mengurangi bagian-bagian dead itu. Keren banget kan teman-teman ilmunya. Saya banyak nanya saya. Ini saya juga nanya nih kayaknya. Saya nanya ke Om Jadi- Firza ini kan. Sebelum saya mulai ini mungkin 2 tahun yang lalu lah. Jadi sebelum saya nonton, sebelum punya ini saya nonton reality show di Animal Planet, ada tuh tank Oh, yang di luar tuh dia buat akuarium besar. tuh. Jadi hari-hari tuh nonton itu, terus hari-hari nonton replay, nonton jadi tertarik nih, kapan buat deh gitu kan. Terus kebetulan istri saya juga suka kan, bikin dong gitu kan gitu. Oke deh bikin, tapi kan nggak semerta-merta saya mau bikin akuarium air laut bikin lah gitu kan. Kita harus apa sih, susah Iya, nggak sih, betul. dari segi peralatannya apa yang Cari dibutuhkan, referensi cari ya. referensi betul. Saya 2 tahun 2 tahun cari referensi. 2 tahun referensi Lumayan karena juga ya. satu ngerasanya oh masih kurang nih, jadi baca, tanya sini tanya situ, ikut forum, ikut grup di Facebook, banyak tuh akuarium air laut ini. Terus keberaniannya yang belum ada karena saya kerja sering tinggal akuarium kan lama, jadi sanggup nggak saya ngerawat akuarium laut nih. Penanganan khusus ya. Iya, karena butuh penanganan khusus gitu. Suatu saat jadi mikirnya udah siap sih kayaknya, daripada kita teori prakteknya nggak tahu, udahlah coba gitu. Ya coba cycling, saya cycling saya 42 hari kalau nggak salah, 42 hari, sebulan lebih memang saya kejar sebulan lebih karena katanya lebih bagus kan cycling. Jadi saya jor aja cycling 42 hari. Good job. Setelah 42 hari cycling, saya coba ke salah satu LFS dekat rumah, kebetulan ada dekat rumah. Saya coba tuh tesnya airnya, nitratnya berapa, fosfatnya berapa, minimal itu dulu katanya. Fosfatnya waktu itu rendah, nitratnya masih 20-an lah. Jadi kalau orang bilang kan nitrat harus 0 tuh, selesai cycling tuh nutrien tuh memang harus bersih. Cuman karena terbatas waktu, saya waktu pas lagi libur, kapan lagi nih gitu kan. Nekat deh nyobain masukin ikan. Alhamdulillah beberapa ikan ada yang mati, ada yang masih hidup sampai sekarang. Ini udah hampir setahun. Ini polimas sampai besar gitu. Dari kecil aja ya? Dari kecil. Jadi ukuran berapa? Dari Sejempol. ukuran es lah, dari kelingking lah. Mungkin sekarang bisa udah 3 jari Hampir ya. setahun lah. Udah segini nih, udah keren banget nih. Iya. Bisa Tapi support memang gitu ya. ada yang mati juga, ada yang bertahan juga. Karena kan tadi aktivitas dari kerja selama ini yang ngebantu saya istri. Kalau saya lagi kerja, istri yang bantuin. Jadi ya beberapa, kalau di luar kesibukan mungkin lebih aman kali ya. Jadi terpantau terus ini ya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen ada niatan pengen bikin akuarium laut tuh nggak boleh kita beli akuarium, beli air laut, beli pasir tuh langsung isi ikan. Harus melalui tahap-tahapan yang tadi Om Rizal jelaskan nih. Tadi mulai cycling lah selama 42 hari, udah kayak apaan tuh ya, kayak orang habis lahiran. Tapi ada yang cycling 2 bulan. Oh, Betul-betulnya. ya berarti emang harus sabar, kuncinya harus sabar, nggak boleh nafsu. Nah kayak saya waktu dulu beli akuarium, beli pasir, beli ikan, langsung mati. Iya bener, pengalaman gue tuh dulu waktu pas piara ikan air laut ya, nggak pakai ilmu apa itulah yang tadi jelasin. Akhirnya apa?
ikannya pada mati, biota mati. Nah, ini buang-buang uang gitu jadinya ujung-ujungnya. Makanya kalau misalkan teman-teman pada pengen buat akuarium air laut ini, harus pakai langkah-langkah yang tadi, cycling, terus dipantau tuh apa namanya, kadar air, ya kadar nutrien di air itu diukur, nggak bisa sembarangan, ya. Apa namanya? Tapi banyak sih di grup, terutama di grup Facebook tuh kan, cycling skimmer ini masih banyak perdebatan lah. Orang bilang, saya bisa kok nggak pakai cycling, taruh langsung hidup. Ini udah sebulan hidup. Ya, kita kan nggak tahu, itu masih sebulan kan. Kedepannya gimana kan kita nggak tahu. Ada juga yang bilang, tapi ada juga beberapa orang yang sukses tanpa skimmer, tanpa cycling. Ada aja. Ya mungkin faktor keberuntungan, faktor mungkin ikannya memang sehat, biota yang dibeli memang sehat, atau mungkin dia hanya cari sensasi gitu. Sebenarnya dia cycling, atau enggak mungkin sebenarnya dia pakai air yang sudah benar-benar mature, yang udah bekas cycling gitu, akuarium yang lain. Dia pasang, dia hanya videoin atau dia hanya foto terus upload, bilang oh ini akuarium gue tanpa skimmer, tanpa cycling, tanpa apa, hidup nih sebulan. Tapi kita boleh lihat deh, misalnya dia upload hari ini gitu, kita lihat bulan ke berapa lagi, dia akan jarang posting. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak posting lagi, atau ada yang mati ya, kita nggak tahu. Dia silakan, maksudnya ada orang yang sukses menggunakan skimmer, tanpa cycling. Tapi kalau bagusnya ya, kalau menurut saya secara pribadi bagusnya cycling aja. Kenapa sih? Gitu. Cycling aja, tunggu aja, sabar aja. Karena akuarium air laut ini salah satunya sabar. Betul. Nikmatin aja. Takutnya gini, kita capek menunggu di depan, tapi menikmati di belakang, kita menikmati aja. Ada orang yang nggak cycling, nggak sabaran masukin berikutnya. Kenapa ya ikan saya kok begini? Kenapa ya saya baru beli ikan ini kok nggak mekar? Kenapa ya? Gitu. Padahal kita udah saranin dari awal untuk cycling, tapi nggak pada diikuti. Ya begitu. Ya kembali ke kalian juga sih sebenarnya kan. Nah itu sih saran-saran dari kita. Mudah-mudahan sih kalian kalau pengen bikin ya diikutin lah saran-saran dari master ini. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Keluar uang banyak. Terus biota ataupun ikannya pada mati, aduh sangat disayangkan ini buat gua. Iya, yang disayangkan kan kayak gitu. Mati tinggal beli lagi, ya memang seperti itu. Tapi ya punya tingkat kepuasannya tuh gimana ya? Jadi kalau kita kan berhasil dalam misalkan dari nol atau berhasil itu kan ada kepuasan sendiri. Iya, bisa ngerawat. Sampai dari kecil sampai udah mau setahun ada kebanggaan sendiri. Makanya teman-teman ya, pokoknya langsung tanya master aja nih. Biasanya dia sering nongkrong di situ ya. Ada toko nih, ada ini tuh logonya tuh. Nih ada logonya, ntar bisa langsung datang aja ke sono. Ini ada toko sponsor Blue Reef Marine. Oke. Karena saya dari awal belajar dengan Blue Reef Marine. Hampir semua yang ada di sini beli di dia. Hampir semua. 80% mungkin. Berarti kita satu angkatan. kita satu alma mater. Blue Reef Marine. So, untuk admin Blue Reef Marine kita udah ini loh. Kita udah endorse nih. Ya apa? Kembali ke hiu tadi kan kita jadi ngobrol ngalor ngidul nggak jelas hiunya kemana hiunya. Kebetulan hiunya baru kemarin atau tadi pagi saya lupa dikasih makan. Aduh, gue datangnya telat dong, nggak pas nggak proses pemberian makan unyu nih. Iya. Ada nanti beberapa video penggalan saya waktu ngajarin dia makan gitu. Mungkin bisa diisi ini. Iya, siap. Waktu saya handling bagaimana dia makan. Jadi selain akuarium laut, Om Prilisa nih ada apa lagi nih di rumah nih? Saya di belakang saya ini ada apa lagi sesuatu nih? Ada arwana, ada manfish, ada diskus, ada pura-pura,
Waduh, udah Dulunya kayak sih main ikan. aquascape. Dulunya pemain aquascape. Oh. Gagal. Emang banyak sih kayaknya yang aquascape beralih ke akuarium air laut ya. Laut. Enggak, kenapa ya tadi? Atau mungkin dia pengen mencoba hal baru? Iya, Atau mungkin mencoba hal baru. Dan tapi sebenarnya sih sama akuarium aquascape dengan akuarium marinescape ini. perlakuannya sama ya? Sama-sama susah sebenarnya kalau kita mau menjalaninya ya. Gitu. Selain ikan hiu tadi juga gue liat itu tuh apa? Lionfish ya? Ada Sama kuda laut. lionfish, ada kuda laut. Wih, dia bisa kuda laut loh. Nah itu apa namanya, kalau kuda laut itu kan emang terkenal agak sulit buat makan ya, buat dipelihara gitu. Kuda laut itu kan dia perenang yang lambat. Lambat. Makanya kalau kita gabungkan di satu tank besar, mungkin dia akan kalah. Jadi saya awalnya saya punya sang kecil, Ganti ya. saya ganti yang besar. Saya satu chamber tuh memang saya spesialkan untuk sun display. Oh. Jadi saya pelihara di situ. Kenapa nggak bikin satu lagi tanknya? Kalau bikin tank satu lagi berarti biaya nambah lagi. Ah, Yang dijaga banyak lagi. Jadi kenapa nggak satu aja gitu? apa itu nggak mengganggu? Maksudnya ikannya itu nggak mati kan? Nggak. Sam itu kan ini ya, apa namanya, untuk ibaratnya filtrasi. pengolahan Nah. pengolahan ini itu ya. Apa Mungkin namanya? kita buat sound display-nya setelah dari Media filternya. media filtrasi atau segala Jadi, air sudah mau naik ke atas main tank, jadi kita buat setelah dari filtrasi atau segala itu. jadi bersih ya. Jadi Airnya udah bersih, bagus ya. udah bagus. Iya iya iya. Tapi memang sedikit agak ribet kalau untuk kuda laut karena Harusnya juga harus harusnya yang slow ya. slow, terus Hmm. dia maunya makan yang hidup. Soalnya saya kemarin keep kuda laut bukan agak emang mati. Ya karena nggak dipisah sih, maksudnya dia gua masukin ke sini nih, satu ke menteng sama barang-barang sama ikan. Ya pertama kalah dari makannya juga harusnya, jadi dilema gua. Jadi Iya. pas harusnya gua matiin, yang lain kayak koral itu kan butuh tuh. Betul harus. Nah di situ dilema. Pas gua nyalain kuda laut, jadi mau gimana? Makanya saya pisahin. Saya Jadi nggak ada, lebih gampang ngasih nggak ada makannya. tank display. Apa tuh? Sam yang Sam display kayak Om Rilza ini. Ya, maaf. Ini bener loh, kalau pengen lihat langsung nih bisa datang aja nih ke rumah Om Rilza nih. Ya mungkin bisa apa nanya-nanya langsung Iya. buat cara memulai untuk pembuatan akuarium laut nih. Tuh, nih orangnya nih panjang. Enggak. Itu tuh apa tuh? Ada pohon apa, bakau? Pohon bakau, itu pohon bakau. Buat Itu buat keren-keren aja. nggak ada pengaruhnya untuk ini. Katanya dengar-dengar ada. Sebenarnya pohon bakau ini salah satu tanaman yang bisa menyerap nutrien, fosfat, nitrat. Cuma dilihat dari jumlahnya, banyaknya dia akan lebih efektif ketika banyak bakaunya. Kalau misalnya tank saya besar, sam saya besar, kapasitas air sekitar 350 liter, cuma 5 bakau, itu nggak bakal efektif. Tapi ya lumayan sih, saya taruh bakau ini sebagai tempat sandaran si kuda laut juga. Untuk ini Nah, ya. kan kuda laut kan dia butuh tempat Betul. sandaran tuh untuk ngikat ini. Jadi Nempel. buat dia nempel juga gitu. Nggak berantem ya, dapat berapa dipiara sama lionfish, nggak berantem dia. Enggak, sama lionfish ini juga salah satu perenang lambat. Cuma ketika dia dikasih makan, insting predatornya jadi gitu keluar. Jadi dia akan berenang cepat untuk ngejar makannya. Jadi kadang dia berebutan sama lionfish, kuda laut kadang berebutan. Oh, berarti kalau ada orang yang kerjanya tidur, makan, tidur, tapi begitu makan dia langsung brr, Kurang lebih lah. lionfish gitu ya. Kayak lionfish lu gitu kan.
Ini gitu lah, ini kalau nggak dikasih makan dia diem. Iya, ini santai-santai gitu kan. Santai aja dia. Tapi Rebah. pas dikasih makan dia langsung but. Nah, itu kalau orang yang begitu tuh kok kayak lion fish lu gitu kan. Jangan kayak yang lagi viral tuh gitu, jangan. Mending kayak lion fish lu gitu. Iya. Bocah malas bener. Pada makan doang, makan cepat. Kayak lion fish, iya gitu ya. Aduh, ya lagi jadi bercanda ya. Pada kaku ya. Nah, ini apa nih? Kotak-kotak apa nih? Itu kotak aklimasi. Aklimasi. Nah, Fungsinya? jadi kan tadi yang seperti yang di awal kita bilang kan kalau kita beli ikan baru kita karantinain dulu, aklimasi setelahnya. Jadi ini kita baru beli ikan nih, temperatur suhu di yang penjual dengan kita punya kan belum tentu sama. Mungkin kita belinya naik motor atau naik mobil, panas, suhunya berubah. Jadi biar nggak kaget, kita aklimasi suhu dulu. Minimal kita aklimasi suhu dulu 15-20 menit saya rasa udah cukup. 15-20 menit sudah cukup. Terus kalau punya tank karantina, taruh aja di tank karantina. Taruh di tank karantina, nggak mesti besar, kecil juga cukup. Kasih aerator, kasih obat penghilang stres. Kalau saya sih pakai salah satu produk untuk menghilangkan stres. Habis itu kalau ada obat Westport, kasih aja obat Westport untuk menghilangkan bibit bakteri apa segala. Kita kan nggak tahu kan. Dengan meluarkan ikan lain ya. Nah, kita nggak tahu, mungkin di tank kita yang ada penyakit atau mungkin di tank penjual ada yang penyakit. Jadi mencegahnya itu seperti itulah. Nah, jadi selama di karantina yang biasa saya lakukan, setiap hari akan saya ganti air setengahnya lah. Setiap hari itu ya. Setiap hari saya ganti airnya sedikit, tambah air baru, kasih obat stresnya lagi. Itu kalau sudah makan gampang, kasih makan aja. Tapi kalau misalnya belum bisa makan ya ajarin dikit-dikit. Kalau dia belum mau makan, ambil lagi kotorannya, takut jadi amonia kan. Ya memang harus gitu. Maksudnya ribet di awal daripada nanti gara-gara satu ikan murah kita masukin ke dalam, ikan mahal pada mati. Nanti yang wah ini gara-gara ikan ini nih. Nanti menyalahkan, wah gara-gara ikan beli di sini. Padahal kitanya yang enggak dari awalnya handlingnya ya, benar-benar. Iya. Kebanyakan sih seperti itu. Kok ikan saya baru beli mati? Kok ikan saya baru beli ini mati? Di sana di tokonya bagus, di saya mati. Nggak tahu kan kita di tempat kita seperti apa. Ada yang baru langsung nyemplungin, sehat, malamnya mati. Keren apa namanya? Remote. Keren banget. Saya sih apa namanya ilmunya udah banyak banget, udah thank you banget yang berdua nih. Kalau nanti kita di lain kesempatan kita mau nanya lagi nih, Boleh, silakan. tapi buat teman-teman jangan lupa subscribe sama Subscribe, like, dan komen. Komennya jangan yang susah, komennya jangan yang gimana ya. Berat jawabnya. Aduh. Oke. Thank you Om Reza nih, gue udah dikasih kesempatan buat main kesini. Sama-sama. Udah dikasih lihat tank yang super keren. Apa namanya, udah dikasih lihat ikan yang unik, ya hiu, lionfish, kuda laut, yaitu tiga jenis itu tuh emang jarang jarang ya, jarang orang punya ya, jarang banget. Tapi Om Reza ini mencoba untuk memeliharanya emang the best. biar keren kata. Iya. Kalau kata anak saya biar keren. Biar beda dari yang lain, yang anti mainstream ya kan. Ya mungkin kedepannya saya juga pengen mencoba nih ya. Coba ganti tank dulu. Ganti tank yang mencukupi. Betul. Karena kalau tanknya kecil nggak mencukupi nggak enak. Kasian ikan. Kasihan ikan. Oke, sekian dari dunia ikan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Semoga menghibur. Menghibur juga, ya kan. Ya pokoknya tetap
jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Kayak kita jaga jarak tuh. Iya, kita nggak berpelukan dari tadi nih. Pokoknya untuk itulah lagi musim COVID, ya. Oke, thank you, dadah. Nampak.